Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fajri dari kelas P3E. Di sini saya akan membawakan rangkuman presentasi dari kelompok 3 dan kelompok 4. Pertama-tama, saya akan membawakan materi presentasi dari kelompok 3, yaitu thread dalam sistem operasi. Materi pertama yaitu pengertian thread. Thread dalam sistem operasi merujuk pada unit eksekusi terkecil dalam suatu proses. Sebuah thread dapat dianggap sebagai anak dari proses tersebut yang mewarisi semua sumber daya yang dimiliki oleh proses utama. Dalam konteks sistem operasi, thread memungkinkan aplikasi untuk melakukan tugas-tugas secara bersamaan, meningkatkan efisiensi dan responsivitas sistem secara keseluruhan. Yang kedua adalah proses-proses threading. Yang, yang pertama adalah single threading, sebuah proses tradisional atau heavyweight proses yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Yang kedua adalah multi-threading, sebuah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Materi yang ketiga yaitu model-model multi-threading. Yang pertama adalah one-to-one. Dalam model ini, setiap elemen dalam kumpulan data hanya dipetakan ke satu elemen dalam kumpulan data lain, ataupun sebaliknya. Yang kedua adalah many-to-one. Model ini memungkinkan beberapa elemen dalam satu kumpulan data untuk dipetakan ke elemen dalam kumpulan data lain. Namun setiap elemen dalam kumpulan data kedua yang dipetakan ke elemen dalam kumpulan data pertama hanya bisa pada satu elemen. Yang ketiga adalah many to many. Model ini merupakan model ini yang memungkinkan Anda untuk memetakan beberapa elemen dalam satu kumpulan data ke elemen dalam kumpulan data lain ataupun sebaliknya. Materi yang keempat yaitu perbedaan single threading dan multi threading. Yang pertama adalah single threading. Single threading mengacu pada penggunaan satu thread dalam suatu program. Ini berarti bahwa semua instruksi dieksekusi secara berurutan. Yang kedua adalah multi-threading. Multi-threading adalah penggunaan lebih dari satu thread dalam suatu program. Thread-thread ini berbagi sumber daya dan dapat dieksekusi secara bersamaan atau paralel. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis thread. Yang pertama adalah thread kernel. Thread kernel adalah thread yang didukung langsung oleh kernel. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Karena dilakukan oleh sistem operasi, proses pembuatannya akan lebih lambat jika dibandingkan dengan thread pengguna. Yang kedua adalah thread pengguna. Thread pengguna adalah thread yang pengaturannya dilakukan oleh pustaka thread pada tingkatan pengguna. Karena pustaka yang menyediakan fasilitas untuk pembuatan dan penjadwalan thread, thread pengguna cepat dibuat dan dikendalikan. Thread pengguna didukung kernel serta diimplementasikan dengan pustaka atau library thread pada tingkatan pengguna. Pustaka atau thread menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Semua pembuatan dan penjadwalan thread dilakukan dalam ruang pengguna tanpa campur tangan kernel. Thread pengguna biasanya dapat cepat dibuat dan dikendalikan. Materi yang keenam yaitu keuntungan thread. Thread memungkinkan sistem untuk efisien dalam memanfaatkan sumber daya.
Dibandingkan dengan proses, thread memerlukan penggunaan memori yang lebih sedikit dan memiliki overhead yang lebih rendah. Selain itu, thread juga memungkinkan pemrogram untuk membuat aplikasi responsif dan dapat merespons input pengguna tanpa menghentikan proses utama. Berikutnya adalah materi dari kelompok 4, yaitu proses sinkronisasi. Baiklah, kalau begitu langsung saja saya bawakan. Yang pertama adalah pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa akses atau modifikasi terhadap sumber daya bersama dilakukan dengan benar dan dalam urutan yang diinginkan. Materi yang kedua yaitu tujuan sinkronisasi. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Tujuan yang pertama adalah menghindari konflik, yang kedua adalah meningkatkan kinerja, yang ketiga adalah menjamin konsistensi, yang keempat adalah memfasilitasi komunikasi, yang kelima adalah memastikan keamanan, dan yang terakhir adalah meningkatkan keandalan. Materi yang ketiga adalah deadlock dan starvation. Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang mereka butuhkan, tetapi tidak ada yang dapat melanjutkan karena masing-masing proses memegang sumber daya yang diperlukan oleh yang lain. Yang kedua adalah starvation. Starvation adalah kondisi di mana proses terus-menerus terpinggirkan atau tidak mendapatkan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Biasanya disebabkan oleh prioritas yang tidak seimbang dan dalam penjadwalan proses. Materi yang ketiga yaitu masalah-masalah sinkronisasi. Yang pertama adalah keterlambatan sinkronisasi. Jika proses sinkronisasi tidak dilakukan secara teratur atau efisien, data di dalam sistem mungkin tidak sejalan dalam waktu yang cukup. Yang kedua adalah duplikasi data. Keberadaan salinan data yang sama dalam beberapa sistem atau sumber dapat menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi. Yang ketiga adalah kehilangan data. Data dapat hilang selama proses sinkronisasi karena kesalahan teknis atau kesalahan pengguna. Materi yang keempat adalah metode proses sinkronisasi yang efektif. Yang pertama adalah logs atau kunci, digunakan untuk mengamankan akses ke sumber daya bersama dengan mengizinkan hanya satu proses atau thread pada satu waktu. Yang kedua, variabel kondisi, mengizinkan thread menunggu kejadian atau kondisi tertentu sebelum melanjutkan eksekusi mereka. Yang ketiga adalah pengirim pesan, mengirim pesan antar proses untuk berbagi informasi atau mengkoordinasikan tugas dalam sistem terdistribusi. Materi yang kelima yaitu algoritma proses sinkronisasi dalam sistem operasi. Algoritma sinkronisasi adalah serangkaian langkah atau prosedur yang dirancang untuk memastikan beberapa entitas atau proses bekerja secara bersamaan dan terkoordinasi dengan baik.
Tujuan utamanya adalah untuk mencegah situasi di mana dua atau lebih entitas atau proses berusaha untuk mengakses atau memanipulasi sumber daya bersama secara bersamaan yang dapat mengakibatkan konflik atau inkonsistensi dalam sistem. Algoritma sinkronisasi sangat penting dalam sistem komputer dan jaringan terdistribusi, di mana beberapa proses bekerja secara simultan. Materi yang keenam atau yang terakhir adalah keamanan sinkronisasi. Keamanan sinkronisasi dalam sistem operasi merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa proses atau thread dalam berinteraksi secara aman dan dapat diandalkan saat menggunakan mekanisme sinkronisasi seperti mutex, semafor, atau algoritma lainnya. Keamanan sinkronisasi adalah hal yang sangat penting karena proses atau thread yang tidak disinkronkan dengan benar menyebabkan masalah seperti deadlock, live lock, dan rest condition yang dapat menyebabkan kerusakan sistem atau kegagalan operasional. Berikutnya adalah perlindungan terhadap deadlock. Salah satu aspek penting dari keamanan sinkronisasi adalah melindungi sistem dari deadlock. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses thread terjebak dalam situasi di mana masing-masing menunggu sumber daya yang dipegang oleh yang lain. Sistem operasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga deadlock tidak terjadi atau dapat diatasi jika terjadi. Berikutnya adalah keamanan terhadap rest condition. Rest condition terjadi ketika dua atau lebih proses atau thread bersaing untuk mengakses sumber daya bersama tanpa sinkronisasi yang tepat, yang dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga atau tidak konsisten. Keamanan sinkronisasi melibatkan mengidentifikasi dan menghindari atau mengatasi rest condition melalui penggunaan mekanisme dan sinkronisasi yang tepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.